Ngobrol santai bersama Duta Literasi. Halo semuanya, Kembali lagi di Lital ngobrol santai bersama Duta Literasi. Saya Yehuda Sabartonang dan teman saya. Jessica Tesalonika, Nah, kira-kira di sini kita ngapain ya? dengar-dengar sih bakal ada bintang dari tim Duta Literasi yang bakal datang nih, Yud. Iya ya. Iya, tapi siapa ya kira-kira? Siapa ya? Daripada semuanya penasaran, langsung aja yuk, kita Yuk. aja. Wah, ini ya bintang tamu yang dibalik Duta Literasi. Ada Ibu Herlia Septina SPD. Halo semua, halo, nama Ibu Herlia Septina SPD, tapi kalian bisa panggil Frau Herlia karena di sini di Sekolah SMA Negeri 8 Mandau ini Ibu mengajar juga mapel bahasa Jerman. Jadi Frau itu artinya ibu, gitu loh. Oke. Berarti kita panggil Frau aja ya. Boleh, Frau Oke. Herlia. Nah, Frau, bisa nggak ya kami tanya-tanya sedikit tentang Duta Literasi? Boleh banget, banyak juga boleh. Oke, pertanyaan pertama nih ya, Frau. Oke. Apa sih inspirasi utama Frau untuk membentuk tim Duta Literasi di SMA 8 Mandau nih, Frau? Nah, dulu itu, perpustakaan ini tuh, hanya tempat, onggokan buku dulu di SMA Negeri 8 Mandau ini. Jadi Frau itu dibesarkan kalau bisa dibilang saya, besarnya tuh banyak di perpustakaan gitu ya. Jadi saya senang sekali kalau perpustakaan di suatu sekolah itu aktif gitu dan mengaktifkan itu bukan hanya kepada, anak-anak siswanya saja yang maksudnya kepada guru perpustakaan saja yang mengaktifkan itu. Perpustakaan SMA Negeri 8 Mandau itu aktif kembali diaktifkan kembali. Nah, kalau diaktifkan kembali kan berarti harus ada banyak, siswa-siswi yang rame ke perpustakaan gitu. Bagaimana ya caranya supaya, langsung rame kan waktu itu kayaknya tuh, karena sepi jadi saya pikir harus menunjuk beberapa anak-anak yang menjadi maskot-maskotnya perpustakaan. Nah, saya berikanlah dengan bukan saya aja ya sendiri ya, tetapi teman-teman saya satu tim tuh ada banyak. Dulu tuh awalnya tuh ada Bu Amel, ada Bu Rani, ada Bu Laila, ada juga di sini, pustakawan kita juga ada Bu Fitra, ada Ibu, Lena, ada Bu Yuyun juga ya. Pokoknya jadi kami semua berpikir, "Yuk bagaimana membuat perpustakaan ini dan menjadikan ada maskotnya." Maskotnya itu adalah anak-anak yang kita pilih untuk menjadi pemimpin atau bukan pemimpin lah, membimbing lah ya, mensupport, literasi di SMA Negeri 8 Mandau ininya. Dinamakan namanya Duta Literasi, seperti itu. Gitu ya, Frau. Setelah mendengar inspirasi utama Frau untuk membentuk tim Duta Literasi, kita punya pertanyaan nih, Frau. Ya. Mulai tahun berapa sih Duta Literasi dibentuk, Frau? Jadi kita mengaktifkan kembali perpustakaan supaya bangkit tuh 2021. Nah, wacana-wacana menyaring anak-anak gitu ya, membentuk perpustakaan ini, merubah, gaya perpustakaan ini, itu Duta Literasi itu ada diresmikan dan dipilih, mulai tahun 2022. Nah, saya senang banget setiap tahun generasi Duta Literasi itu ternyata tuh cikal bakalnya tuh keren-keren. Anak-anaknya semua punya ide-ide kreatif dan sangat membangun sekali perpustakaan ini, terutama juga untuk SMA Negeri 8 Mandau. Nih anak-anak Duta Literasi nih. Keren-keren. Oke, Frau. Gitu ya, Frau, Mhm, ternyata. Nah, ada pertanyaan ketiga nih, Frau. siap. Eh, Gimana cerita awalnya Frau mulai seleksi anggota tim di Duta Literasi, Frau? Baik, kalau, Frau tadi seperti saya bilang saya nggak kerja sendiri, saya juga ada timnya gitu ya dengan guru-guru dan terutama juga saya dibantu juga dengan wali kelas di seluruh, lokal. Jadi kami menyaring-menyaring anak-anak yang memang minat bakatnya adalah untuk, di bidang literasi ya, literasi itu tidak hanya membaca menulis ya, banyak sekali literasi itu ada banyak bidangnya. Jadi kami menyaring anak-anak yang memang ingin sekali bergabung di perpustakaan menggerakkan literasi yang ada di SMA Negeri 8 Mandau ini, gitu. Niatnya bagus juga ya, Frau. Ya, Wow. Setelah kita mendengar cerita Frau awal mula menseleksi anggota tim Duta Literasi, kita mau nanya nih, Frau. Apa sih, Frau, dampak positif dari tim Duta Literasi bagi SMA Negeri 8 Mandau?
Dampak positifnya yang pasti mereka bebas berekspresi di SMA Negeri 8 Mandau, terutama nih di perpustakaan ini mereka tuh punya banyak-banyak ide. Salah satunya tuh mereka mencurahkannya di dalam mading ya. Dan ini salah satunya juga nih mereka berekspresi di podcast ini ya. Mereka juga positifnya jadi bisa ngobrol. Nah, kamu terpaksa kan bisa ngomong akhirnya kan jadinya jadi MC kan, jadi MC. Mereka juga belajar bagaimana untuk men-share ilmu-ilmu mereka gitu di antara anak duta literasi. Banyak sih dampak positifnya sih. Wow, Dan, banyak ya, dan Frau. salah satunya juga waktu tahun 2002 nilai rapot SMA Negeri 8 Mandau ya, nilai rapot mutu sekolah gitu ya dari bidang literasinya itu di nomor literasi itu ada kenaikan pada tahun 2023-nya ya. Semoga ini berkat juga anak-anak duta literasi yang ada di SMA Negeri 8 Mandau ini. Oh, berarti banyak ya ide-ide anak duta literasi nih Oh, ya, Frau. banget. Tanpa mereka, saya apalah. Wah, Hehehe. hebat dong, Frau. Ya. Iya, mereka yang hebat Nah, ya. pertanyaan terakhir nih, Frau. Bisa Iya, jawab kan, Frau? siap. Oke. Apa sih, Frau, syarat-syarat utama untuk menjadi salah satu tim duta literasi? Yang pasti mereka mau bekerja sama, berkolaborasi. Biasanya anak-anak yang mau bekerja sama, berkolaborasi itu tuh seneng untuk berorganisasi ya. Itu satu. Terus yang kedua, biasanya penyaringannya itu kan dari wali kelas ya, masing-masing di lokal masing-masing. Mm-mm. Jadi tetap harus mendaftar ke wali kelasnya gitu ya. Jadi nanti baru ada penyaringan gitu. Sebenarnya siapa aja sih yang mau? Yang penting mau berusaha, mau bersinergi, mau berkreasi, welcome banget deh di Duta Literasi. Wow, syarat-syaratnya lumayan juga ya, Frau. Tuh, bagi teman-teman yang mau join duta literasi, harus banget ya punya ide. Jangan pendam ide kalian, teman-teman. Harus sekreatif Betul, mungkin. Tuh, betul. jangan bermalas-malasan juga, karena duta literasi orangnya kinerja semua nih. Wah, Tepuk tangan dulu ya. Iya. Oke. oke, Frau. Setelah beberapa pertanyaan yang udah kami ajuin sama Frau, Mhm. kita mau nanya program-program duta literasi nih, Frau. Oke. Tapi gimana ya kalau kita panggil aja nih anggota-anggota duta literasi? Yuk Biar kenalan langsung yuk. menjelaskan ya. Yuk, 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 yuk. Dengan anggota Duta Literasi yang lainnya yuk. Yuk, 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 yuk. yuk, Sini, yuk. sini, sini. Kenalan dulu ya. Wah, di belakang kita siapa ya? Siapa yang kira-kira? Yuk kita lihat yuk. Hai. Nah, teman-teman, ini adalah tim duta literasi. Nah, Tessa, ada nggak ya yang kamu mau tanya? Pasti ada dong, Yud. Kira-kira pertanyaan apa ya yang pertama untuk teman-teman tim duta literasi? Teman-teman tim duta literasi, saya ingin nanya dong. Apa tuh? Tim duta literasi punya agenda tiap minggu nggak ya? Punya dong. Apa tuh? Jadi, agenda tiap minggu kita itu adalah pembuatan mading di mading samping sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu ada namanya mading karya di sebelah kirinya perpustakaan dan mading manifest di sebelah kanannya perpustakaan. Jadi, Kak, setiap minggunya itu sesuai dengan event-event yang ada di sekolah, kita akan buat mading serupa dengan tema-tema yang ada di sekolah kita. Wow, kreatif banget ya. Tepuk tangan dong buat tim duta literasi. Yuda, sekarang giliran kamu nih yang nanya. Nah, aku mau nanya dong ke tim duta literasi. Ada nggak ya tim duta literasi itu divisi-divisinya? Ada. Bisa kenalan nggak ya sama divisi-divisi lainnya? Boleh. Coba dong. Nah, teman-teman, di Duta Literasi ada beberapa divisi nih. Yang pertama ada divisi mading, divisi mading. Hai. Hai. Yang kedua ada divisi desain, divisi desain. Hai. Hai. Nah, yang ketiga ada divisi editor podcast, divisi editor podcast. Hai. Hai. Nah, selanjutnya ada dari divisi produksi. Hai. Hai. Nah, yang terakhir ada humas. Humas, hai. Hai. Nah, yang terakhir ada MC nih. MC mana suaranya? Hai. Hai. Nah, jadi itu dia divisi yang ada di Duta Literasi. Seru-seru kan? Nah, selanjutnya boleh gabung ya.
Wow, banyak banget ya ternyata divisi di tim Duta Literasi. Selanjutnya kita mau nanya nih, program-program apa aja sih yang udah dilakuin sama tim Duta Literasi? Program-program yang udah dilakuin sama tim Duta Literasi ada banyak loh. Salah satunya yaitu program tahunan Bulan Bahasa yang setiap tahunnya diadakan di SMA Negeri 8 Mandau. Kemudian ada event baru yaitu event Valentine atau namanya Kemudian program yang Duta Literasi laksanakan pastinya setiap semester adalah program pengembalian buku dari kelas 11, 10, dan 12. Wow, banyak banget ya. Boleh tepuk tangan dong buat tim Duta Literasi. Nah, teman-teman, aku pengen tahu nih, apa-apa aja ya program-program nanti yang akan datang untuk Duta Literasi. Boleh kita tanya ya? Oke. Apa nih program-programnya? Nah, teman-teman, program selanjutnya adalah yang pastinya itu buku rekomendasi yang kami upload di IG Duta Literasi, terus mading bulanan, lalu ada konten podcast selanjutnya yang kami upload di YouTube resmi kami, dan yang pastinya kami akan upload juga IG di Manfest kami. Gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung video. Tapi sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kita salam literasi dulu yuk. Ayo. Salam literasi.